Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Salam kenal juga dari aku yang baru bergabung dari Kakebo in Jepang. Oh ya, aku mau sharing tentang Kakebo. Apa sih Kakebo? Kakebo itu adalah mencatat keuangan keluarga. Tetapi bukan keluarga aja, baik diri kita sendiri, kita perlu mencatat keuangan kita ya teman-teman ya. Juga kita bisa mencapai tujuan kita ke depan nanti ya teman-teman ya. Dan aku mau sharing gimana sih aku pakai Kakebo. Di sini aku udah buatkan Kakebo dengan tulisan Indonesia. Bila teman-teman ingin mencoba atau meniru dengan seperti aku, di sini teman-teman bisa mendapatkan di My Link ID Kakebo in Jepang. Oke, sekarang aku mau menerangkan Kakebonya ya teman-teman ya. Di sini aku udah buat kotak-kotak seperti pemasukan, yaitu pemasukan dari gaji teman-teman atau pendapatan-pendapatan yang lain. Nah, di sini yang kedua, di sini adalah tabungan dan tabungan berkala. Dan yang ketiga adalah biaya tetap satu, terus biaya tetap kedua, dan di sini biaya variabel bulanan, dan di sini ada terpakai dan tersisa. Lalu di sini juga ada kolam. Di sini adalah pengeluaran variabel, yang dimana variabel itu nggak tentu ya biayanya. Jadi kita harus tulis ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada pemasukan, yang dimana teman-teman menuliskan semua pemasukan teman-teman di sini. Oh iya, satu lagi, Kakebo itu harus punya 2 rekening ya teman-teman ya, biar nggak kececer. Rekening pertama yaitu rekening buat pemasukan gaji, dan yang kedua adalah untuk pengeluaran. Gitu, jadi harus dipisah ya teman-teman ya, biar nggak berantakan. Kedua, di sini ada tabungan dan tabungan berkala. Ini fungsinya adalah menabung di awal. Jadi teman-teman ini penting banget menabung di awal. Kalau enggak, nanti yang ada kita nggak bisa nabung. Ini pengalaman aku, nggak bisa nabung. Tetapi setelah aku menerapkan tabungan di awal, alhamdulillah akhirnya aku bisa nabung. Terus lainnya adalah seperti kalau teman-teman punya mobil, punya motor, ini kan perlu pajaknya. Jadi teman-teman harus mencicil per bulannya biar ringan setelah nanti pas hari H-nya gitu. Jadi harus dicicil jauh-jauh hari biar ringan ya teman-teman ya. Terus di sini ada inspeksi kendaraan, yang dimana kalau di Jepang sendiri ini 2 tahun sekali ya teman-teman ya, dan diwajibkan oleh undang-undang. Jadi kalau nggak diinspeksi kendaraannya, ini kendaraannya nggak boleh berjalan teman-teman. Nah, kalau di Indonesia aku nggak tahu, tapi aku buatkan saja kolamnya ya. Terus sama maintenance-nya ya teman-teman. Ini juga perlu untuk mobil, motor, kalau ada kerusakan. Jadi teman-teman bisa ambil dananya dari sini. Jadi kan ringan kan, karena dicicil tiap bulan. Nah, di sini pajak rumah, yang dimana kalau teman-teman punya rumah kan perlu pajaknya. Itu juga harus dicicil teman-teman. Terus sama maintenance-nya. Misalnya kalau genteng bocor atau apa ya, harus ganti catnya. Ini kan perlu biaya, jadi teman-teman harus dicicil pas rusaknya gitu. Jadi teman-teman tuh punya biaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kecil tersebut ya teman-teman. Kalau di Jepang sendiri ada apa ya, ada asuransi ya teman-teman. Jadi asuransi untuk apa, misalnya ada gempa, angin topan atau kebakaran, itu di cover sama asuransi gitu. Tapi kalau Indonesia aku nggak tahu. Di sini aku buatkan saja maintenance-nya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini Pendidikan ini penting banget ya teman-teman ya, dicicil. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin punya anak, jadi teman-teman harus mencicil jauh-jauh hari gitu. Atau anaknya akan SMA nanti, nah itu harus dicicil dari sekarang gitu, biar pas hari H-nya teman-teman udah punya dananya. Nah, kalau reksadana ini sih tergantung ya teman-teman mau masuk atau enggak, terserah. Tapi kalau deposit juga ya terserah aja, tapi lebih baik dibuat ya teman-teman ya, untuk untuk antisipasi aja. Terus di sini ada hari raya. Kalau Ramadan kan kita perlu biaya ya. Jadi ini harus dicicil ya teman-teman ya tiap bulannya. Pas hari raya jangan heboh-heboh banget juga gitu kan. Ya sederhana aja gitu. Tapi ini dicicil. Terus kalau sedekah ini terserah teman-teman mau sedekah atau ke orang tua, diri sendiri cukup dulu. Setelah itu mau sedekah ya silakan. Selanjutnya kita lihat biaya tetap satu. Biaya kewajiban yang dibayarkan tiap bulannya. Kalau berkala ini kan kita mencicil biaya yang nanti
pasti akan ada tuh biayanya gitu. Jadi kita cicil jauh-jauh bulan. Sedangkan biaya tetap satu ini adalah biaya wajib bulanan ya teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman punya KPR, ada sewa kontrakan atau sewa rumah atau IPL, ini kan wajib ya gitu, per bulannya harus dibayar. Terus di sini ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan kalau ada apa-apa ya, kalau kita sakit itu kan sangat-sangat penting banget. Jadi asuransi kesehatan ini wajib. Terus kalau ini asuransi jiwa, kalau bagi aku sih ini wajib banget ya teman-teman. Tapi terserah teman-teman, apakah teman-teman mau asuransinya nanti mau diwariskan ke keluarga, itu bisa banget gitu. Terus ini BPJS, kalau Indonesia kan BPJS ya. Iya, kesehatannya, kesehatan negara itu ya. Nah, ini juga kalau teman-teman masuk ya tiap bulan ya harus bayarkan kayak gitu. Di sini ada SPP, bulanan sekolah ya teman-teman, ini juga penting. Poinnya biaya tetap satu ini adalah kewajiban yang penting yang kita harus bayarkan. Terus di sini ada biaya tetap 2, yang dimana ini isinya seperti kayak listrik, air, gas, kayak gitu. Kita kan listrik pasti bayar, ya kan? Nah, ini aku taruh di sini karena listrik ini pemakaiannya itu tergantung pembayarannya itu ya, tergantung pemakaian kita ya. Kalau kita terlalu boros, dia bakal mahal, ya kan? Kalau kita agak ngirit-ngirit mungkin dia bisa murah gitu. Nah, terus ini air juga sama. Kalau kita pemakaiannya banyak ya airnya bakal banyak biayanya. Kalau kita memakannya ya sedikit, mungkin bayarnya pun sedikit. Kenapa aku tulis di tetap 2 bukan tetap 1? Karena kalau tetap 1 biasanya sudah tahu ya harganya. Maksudnya uangnya yang kita keluarkan itu udah tahu gitu berapa. Tapi kalau di sini hal-hal yang nggak tahu ya teman-teman ya, misalnya gas juga kalau kita sering masak, dimasaknya itu masak yang apa ya makanan yang harus butuh berjam-jam, itu kan bikin gas ini cepat habis ya teman-teman ya. Ya kalau masak yang simple-simple, yang sehat, yang cepet aja teman-teman, untuk biar gasnya nggak cepet habis. Nah, kalau ini internet rumah, kalau teman-teman butuh ya ini boleh banget, kalau enggak ya di-cut aja gitu. Terus kabel TV juga, ini juga kalau butuh banget silakan, kalau enggak di-cut aja juga nggak apa-apa. Nah, ini handphone ini kalau di sini bulanan teman-teman ya, tapi kalau di Indonesia kan dia pakai pulsa ya. Kalau misalnya teman-teman punya suami atau teman-teman sendiri, pulsanya ya jangan boros-boros ya. Harus diirit-irit gitu loh. Gitu. Terus ini transport. Kalau teman-teman bekerja tapi kan butuh transport ya. Jadi dari rumah ke tempat kerja itu kan udah tahu tuh transportnya berapa. Ini bisa ditulis di sini. Tapi kalau teman-teman pulang kerja keluyuran dulu, nah itu bisa boros tuh. Jangan ya teman-teman ya, jangan. Terus ini di sini ada dana sosial. Kalau kita tinggal di lingkungan pasti ada tiap bulannya kayak biaya keamanan mungkin ya teman-teman dari Pak RT. Nah, ini juga aku masukin di sini. Terus parkir. Jadi kalau ini parkir, misalnya kalau teman-teman tinggal di apartemen, itu parkirnya biasanya bayar ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah bekal suami, bekal istri, bekal anak, atau bekal teman sendiri. Di sini ya tinggal bilang aja sama suami kalau kegedean, tinggal kasih aja ininya kakebonya, ini udah kesini gitu. Biar suaminya tahu gitu loh. Iya, juga ini istri juga sama, bekal buat kita. Jangan terlalu sering beli skincare teman-teman ya. Kita cukup ini aja untuk kulit kita makan yang banyak-banyak yang bisa menyehatkan kulit aja teman-teman ya. Makan makanan ya, sayuran yang bisa menyehatkan kulit kita, itu aja. Kalau skincare segala macam itu mahal teman-teman, jangan ya. boleh tapi jangan terlalu gitu, jangan over. Ini juga bekal anak. Biasanya kalau udah terbiasa dengan kakebo, kita juga akan terbuka kepada anak ya teman-teman. Biasanya ini uangnya kemana, terus misalnya dia minta ini, terus kita kasih penjelasan uangnya udah kepake ini dan ini loh tulisannya gitu. Jadi anak itu tuh nggak maksa ya teman-teman ya, nggak maksa kita untuk harus membelikan dia sesuatu karena uangnya memang udah semuanya udah terbagi-bagi gitu. Itu bagus banget ya teman-teman, kakebo ini dijelaskan ke anak biar anak tersebut juga bisa mengerti keadaan orang tuanya, keuangan orang tuanya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke biaya variabel.
Biaya variabel ini yang kita nggak tahu biayanya ya teman-teman ya. Kadang makanan aja, kadang kita bisa menekan, kadang malah over kayak gitu. Nah di sini aku jelaskan lagi, seperti medical. Medical ini apa ya? Misalnya kalau kita sakit flu, kita batuk atau demam, kita nggak perlu ke rumah sakit. Ini cukup pakai kayak misalnya obat apotek ya teman-teman, ini bisa. Nah, jadi teman-teman kasih dana di sini per bulannya berapa. Nah ini teman-teman bisa taruh di sini. Terus ini ke klinik. Klinik ini juga sama teman-teman. Misalnya kalau ada keluarga yang emang flu tapi nggak perlu ke rumah sakit besar, kita perlu ke cukup ke klinik biasa aja, bisa taruh di sini. Atau kliniknya nggak usah, kita taruh di medical aja juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Ini aku cuma bikin kotaknya aja gitu. Tapi kalau teman-teman nggak perlu ya nggak usah di-cut aja. Nah di sini ada foods, makanan. Makanan ini penting banget ya teman-teman. Jadi harus dibagi 4, yaitu 4 minggu gitu. Misalnya seminggunya 300.000. Nah teman-teman tinggal kasih 300.000 dikali 4. Ini 4 amplop lah gitu. Nah terus non foods ini keperluan untuk rumah tangga ya teman-teman. Misalnya teman-teman butuh sabun cuci, rinso, molto. Kalau sabun-sabun gitu kayak shampoo segala macam, odol, ini kan bukan makanan teman-teman. Teman-teman bisa taruh biayanya di sini. Nah selanjutnya ini lainnya ya teman-teman ya. Lainnya ini seperti bensin, parkir. Nah ini teman-teman kalau kalau misalnya jalan keluar gitu kan kadang butuh bensin. Misalnya kalau hari Sabtu Minggu pas libur kita jalan, ini kan butuh bensin gitu kan. Terus di sini ada pendidikan. Pendidikan ini yang berhubungan dengan kayak buku, pensil. Kita juga butuh penggaris, ya pokoknya buku, pensil, alat-alat tulis kayak gitu juga. Ini buat pendidikan, kalau anaknya sekolah kan butuh-butuh itu. Ini juga bisa ditaruh di sini. Gitu. Nah, ini dana darurat bulanan. Ini fungsinya untuk mengcover biaya-biaya yang di sini, yang kalau ada yang minus ya teman-teman gitu. Dana darurat bulanan ini untuk mengcover yang di sini per bulan. Nah, terserah teman-teman mau ngasih berapa. Kalau awalnya sih memang agak ribet ya, Kakebo ini agak bingung, tapi selama dijalanin itu kita bakal tahu per bulannya itu cukupnya tuh berapa. Sesederhananya kita bisa hidup dengan uang tersebut itu berapa, lama-lama bisa tahu dan akhirnya kita bisa menabung ya. Di sini ada pengeluaran variabel yang dimana ini udah ada kategorinya, medical, terus ini klinik yang tadi, terus ini makanan. Jadi teman-teman harus dicatat setiap harinya, apapun itu per kategorinya ya teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman belanja makanan ya udah tulis di makanan. Kalau teman-teman nggak repot tiap hari, mungkin teman-teman catat di buku kecil dulu. Setelah itu baru dipindahin ke sini, nggak apa-apa. Kakebo gunanya seperti itu, harus dicatat. Nah, terus kayak non-foodnya juga, semuanya pokoknya apapun di sini yang keluar harus dicatat biaya variabelnya. Ini pun sama ya, kalau biaya tetap 2 ini kan dia bulanan, jadi nggak perlu dicatat di biaya variabel ini. Paling ya tiap bulan listriknya mahal, murah itu tinggal dicatat aja di sini. Iya, kalau misalnya dia minus ya udah tambahin aja dari dana darurat kayak gitu. Terus di sini aku mau menerangkan lagi bulan yang lalu itu kalau ada sisanya ini ditulis di sini kayak medicalnya. Kalau ada sisa tinggal diisi di sini. Kliniknya juga, makanan juga semuanya. Nah kalau ini terpakai teman-teman ya. Terpakai ini bulan ini ya teman-teman. Ini terpakainya berapa? Ini di sini. Nanti dia akan larinya ke kolam sini. Gitu. Nah ini nanti sisanya berapa. Ini sisa-sisa ini akan masuk ke sisa bulan lalu di bulan berikutnya. Kayak gitu aja teman-teman. Gitu. Nah kalau yang kolam-kolam ini di sini ada kolam pemasukan, terus diambil biaya tabungan berkala, terus diambil biaya tetap, diambil lagi biaya tetap 2, terus berapa, terus diambil lagi biaya variabel. Dan di sini ada uang lebih. Misalnya kalau minus berarti teman-teman tuh harus meng-cut di sini teman-teman apa yang harus di-cut tergantung kehidupan teman-teman. Jadi sesederhananya teman-teman. Kalau terlalu besar biaya hidupnya bisa kita kurangi dengan hidup low budget. Pokoknya sesederhana pun. Kalau memang itu udah cukup, emang segitu harus keluar, berarti kita harus lebih aktif lagi untuk mencari solusi
di pemasukan. Sebisanya kita dari start zero, maksudnya dengan sederhana kayak gitu. Oh ya, di sini aku nggak tulis untuk biaya makan di luar ya teman-teman ya, karena kalau kita sering makan di luar itu akan membebani kakebo kita. Biasanya kalau untuk makan di luar aku ambil dari celengan teman-teman. Ini di sini aku buatkan tabungan celengan. Celengan ini yang kecil-kecil ya teman-teman ya, kayak receh-receh gitu. Nah ini terus di sini ada menabung. Jadi kalau ada sisa yang banyak gitu uangnya, misalnya ada sisa nih, wih lumayan nih, jangan dipakai untuk foya-foya teman-teman. Kita taruh di menabung. Menabung ini ya misalnya kalau teman-teman mau makan ke tempat yang enak, ini bisa banget dipakai. Asal tiap bulannya kalau misalnya ada uang lebih banyak ya jangan kalap gitu. Tetap ditabung. Atau kita bisa menaikkan tabungan di awal ya. Kayak gitu. Ini cara yang aku terapkan di keluarga kami, sehingga alhamdulillah aku bisa menabung per bulannya karena memakai cara kakebo ini. Kakebo ini sangat-sangat bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan kita, untuk biar kita tuh uangnya nggak cecer kemana-mana. Terus kalau kita punya impian tuh bisa mencapainya lah dengan ini gitu. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti Kakebo ini. Teman-teman bisa dapatkan di mailing ID-nya Kakebo in Japan. Nanti aku tulis di kolom komentar atau keterangannya di bawah. Ini Kakebo ini aku buat sederhana banget ya teman-teman ya. Gitu, yang penting kan tujuannya kita biar bisa menabung ya teman-teman ya. Oke, gini aja dari aku. Salam buat teman-teman semua, salam semangat, salam Kakebonya. Terima kasih banyak udah mendukung aku. Semoga teman-teman juga bisa berhasil. Salam semangat, salam Kakebo. Terima kasih. Bye-bye.